Saat itu Hewon langsung datang ke sana dan membawa Tae-oh ke rumah sakit. Saat ini Tae-oh sempat sadar sebentar. Dalam kesadarannya itu dia hanya mengingat kenangan bersama Hewon. Di sana dia mencoba untuk memegang tangannya Hewon. Tidak lama setelah itu dia pun tidak sadarkan diri. Hewon berusaha untuk menghubungi In-ha, tapi saat ini In-ha sedang bersama ayahnya, jadi dia tidak bisa mengangkat telepon Hewon. Dia berulang kali mencoba untuk menghubungi In-ha, tapi saat itu In-ha terus mengabaikan panggilannya. Di rumah sakit, Hewon merasa sangat gelisah karena saat ini Tae-oh sedang menjalani operasi. Saat mengobrol dengan ayahnya, In-ha terlihat sudah mulai akrab dengan ayahnya itu. Di sana ayahnya memperingatkan supaya dia menuruti semua yang dikatakan ayahnya dan jangan pernah melewati batas kalau dia masih tetap ingin menjadi putra ketiga dari Kang Oh-gru. Dan di sanalah dia memberitahu pada ayahnya bahwa dia ingin menikah dan ayahnya pun menyetujui pernikahannya itu. Setelah dia mendapat kabar dari Hewon tentang kecelakaan Tae-oh, In-ha memberitahukan pada ayahnya. Kemudian In-ha menghubungi seseorang. Dia meminta orang itu untuk menutupi kasus yang dialami oleh Tae-oh. Kemudian dia pun datang ke rumah sakit. Di sana dia langsung menemui Hewon. Setelah selesai operasi, atas perintah ketua Kang, Tae-oh dipindahkan ke ruang VIP. Saat itu salah satu perawat memberi kabar pada Kang In-ju kalau saat ini Han Tae-oh berada di rumah sakit dan sedang menjalankan operasi otak. Keesokan harinya Han Tae-oh pun tersadar dan saat itu Hewon berada di sisinya. Saat Hewon mau memanggil dokter, Tae-oh langsung memegang tangannya, tapi saat itu tiba-tiba Hiju muncul. Dia datang ke sana. Di sana, Hiju terlihat sangat marah karena dia sempat melihat mereka berpegangan tangan. Hiju menanyakan kenapa Hewon berada di sana, tapi In-ha langsung menjawab bahwa Hewon berhak berada di sana. Dan saat itu In-ha merasa sangat lega karena Tae-oh masih hidup dan dia tidak perlu khawatir lagi karena kan anjing kampungnya masih hidup yang akan selalu melindunginya. Kemudian dokter pun tiba di sana dan mereka memeriksa keadaan Tae-oh. Setelah memastikan bahwa Tae-oh baik-baik saja, In-ha menghubungi ayahnya. Dia juga bilang bahwa dia yang menghentikan polisi untuk menyelidiki kasus itu. Dan ayahnya sangat setuju dengannya, karena mereka tidak mau kalau nama ketua Kang disebut-sebut. Saat ini Hiju sedang bersama Tae-oh. Tidak lama kemudian In-ha pun masuk ke dalam. Di sana Hiju memperingatkan bahwa Hewon tidak mencintainya. Tapi di sana In-ha malah marah-marah sama adiknya itu karena dia tidak menghormati Hewon. Menurut In-ha, dengan menghina Hewon maka dia juga menghina dirinya. Kemudian Hiju bilang bahwa dia akan menyesal karena mengabaikan peringatannya. Ternyata saat itu In-ha juga sempat melihat Tae-oh memegang tangannya Hewon, dan di sana dia terlihat sangat kesal. Di kantor, Hewon terus memikirkan Han Tae-oh. Dia terlihat termenung sendiri. Kemudian rekannya menghampirinya. Pria itu memberitahukan bahwa polisi tidak membuat laporan tentang kejadian yang dialami oleh Han Tae-oh di bawah instruksi Kang Oh-gru, dan orang yang memerintahkannya adalah Kang In-ha. Mendengar hal itu, Hewon terlihat sangat terkejut. Di rumah sakit, Tae-oh sudah bisa mulai bangun dari tempat tidurnya. Di sana, In-ha menemaninya. Saat itu, In-ha memberitahukan bahwa kejadian yang dialami oleh Han Tae-oh tidak akan diselidiki oleh polisi atas instruksi dari Kang Oh-gru.
dan semua orang setuju melupakan kejadian itu. Mendengar hal itu, Tae-oh tidak terima karena ini menyangkut masalah pribadinya. Bahkan dia hampir mati saat itu. Sebelum In-ha pergi, dia sempat-sempatnya memberitahukan pada Tae-oh kalau ayahnya sudah merestuinya untuk menikah dengan Haewon. Kemudian Tae-oh bangkit dari tempat tidurnya. Di lain sisi, Haewon masih memikirkan perkataan pria itu. Dan ternyata Tae-oh datang menemui Ketua Kang. Dia menanyakan alasan tentang kasusnya yang tidak ditangani oleh polisi, dan di sana Ketua Kang menjelaskan kalau namanya tidak ingin disebut dalam kasus itu. Kemudian Tae-oh meminta izin untuk menyelidiki kasus itu, dan dia berjanji kalau Kangho Group tidak akan terlibat, dan Ketua Kang pun mengizinkannya. Setelah Han Tae-oh pergi, Ketua Kang langsung menelpon seseorang untuk mencari bukti sebelum Han Tae-oh menemukannya, dan mereka harus menemukan pelakunya terlebih dahulu. Saat mau pulang, Han Tae-oh hampir pingsan di jalan. Untung saja dia cepat naik taksi. Saat tiba di tempat rekannya itu, dia sudah pingsan. Setelah Tae-oh sadar, pria itu langsung menanyakan apa yang terjadi padanya, dan dia menebak saat ini pasti Tae-oh sangat membutuhkan bantuannya. Di sana, Tae-oh langsung menyuruh rekannya itu untuk mencari orang yang telah menyerangnya saat ini. Di sisi lain, Haewon datang untuk menemui In-ha. Dia bertanya kenapa In-ha menutupi kasus penyerangan yang dialami oleh Tae-oh. Di sini, Haewon terlihat sangat kecewa dengan In-ha karena In-ha tidak peduli pada orang lain, dan In-ha hanya menganggap Tae-oh hanyalah anjing kampungnya, jadi tidak perlu perhatian khusus. Mendengar ucapan In-ha, Haewon terlihat sangat kecewa dan dia pun langsung pergi dari sana. Saat itu, tiba-tiba ibunya Haewon muncul. Wanita itu datang untuk memeras putrinya. Kali ini, dia bahkan meminta uang yang sangat banyak untuk membeli rumah. Jika Haewon tidak memberikan, maka dia akan terus datang dan mengganggunya. Karena putus asa, Haewon pun nekat untuk mengiris pergelangan tangannya. Haewon terlihat sangat kesal dan membenci ibunya itu. Ternyata si ibu itu disuruh oleh seseorang untuk mendatangi Haewon. Kira-kira siapa orang itu? Saat tiba di rumah, ternyata In-ha sudah menunggu kepulangan Haewon. Dia langsung berusaha menenangkan Haewon, tapi di sini ekspresinya terlihat sangat mencurigakan. Jangan-jangan dia yang sudah menyuruh ibunya Haewon untuk menemuinya. Di sini terlihat kalau pria hacker ini sudah mulai menjalankan perintah dari Tae-oh. Dia mulai mencari siapa pelaku dari penyerang itu, dan akhirnya dia menemukan pria itu. Setelah itu, dia pun langsung mengirimkan bukti itu pada Han Tae-oh. Saat melihat rekaman itu, Han Tae-oh terlihat sangat kesal karena dia tahu siapa pria itu. Ternyata pria itu adalah anak buahnya Kang In-ju. Malam itu, Haewon menghadiri acara makan malam bersama keluarganya In-ha. Tapi di sana Haewon sama sekali tidak dihargai. Dan akhirnya dia memutuskan untuk memperkenalkan dirinya sendiri. Tapi ayahnya In-ha bilang kalau dia sudah mengetahuinya, bahwa dia bekerja untuk Jo Sun-dong, musuhnya itu. Dan Ketua Kang berharap Haewon berhenti bekerja di sana. Dia hanya perlu bersenang-senang di Kangho Group. Dan Haewon pun setuju asalkan dia diberikan posisi yang dia inginkan. Tapi jawabannya membuat Ketua Kang kecewa karena menurutnya Haewon tidak punya etika. Keesokan harinya, perban di kepalanya Han Tae-oh dibuka karena dia sudah sembuh. Dan dia pun langsung menjalankan aksinya. Tae-oh mencari orang yang menyerangnya. Saat bertemu dengan pria itu, Tae-oh menanyakan alasan kenapa pria itu menyerangnya. Tapi pria itu bilang bahwa alasannya tidaklah penting. Kemudian Tae-oh pun bilang bahwa dia selalu membalas apa yang diterimanya.
Tae-oh pun datang menemui Haewon. Di sana dia menjelaskan pada Haewon bahwa dia mencintainya dan dia menyesal karena tindakannya waktu yang dulu. Dia bertindak sebagai pengecut. Dia bahkan bilang saat ingatannya mulai menghilang, tapi dia hanya mengingat kenangannya bersama Haewon, dan hal itu membuat hati Haewon luluh. Karena sebenarnya Haewon juga sangat mencintai Tae-oh, dan akhirnya mereka pun kiss. Dan ternyata adegan mereka direkam oleh seseorang. Orang itu adalah anak buahnya Kang In-ju. Di sana Kang In-ju sedang melihat rekaman mereka. Di sini dia terlihat bahagia karena memiliki senjata baru. Saat ini Tae-oh mendapatkan pesan dari rekannya itu. Pria itu mengirimkan data tentang kelemahan Kang In-ju. Tae-oh segera memeriksa data itu. Dan hari ini adalah hari upacara pernikahan Haewon dan Kang In-ha. Dan Tae-oh juga berada di sana. Tapi tidak lama setelah itu, Tae-oh pun pergi dari sana. Saat In-ha dan ayahnya sedang berbicara, dan In-ha akan diperkenalkan pada rekan-rekan ayahnya. Saat itu terlihat Kang In-ju tersenyum sinis melihat mereka berdua. Saat Haewon mau pergi, di lift dia bertemu dengan Kang In-ju. Di sana pria itu memberikan foto adegan ciumannya bersama Tae-oh. Melihat hal itu, Haewon sangat kaget dan dia pun terpaksa pergi mengikuti Kang In-ju. Keesokan harinya, Han Tae-oh berada di sebuah apartemen. Saat itu dia masih tertidur dan seluruh badannya dipenuhi percikan darah. Saat dia bangun, dia sangat kaget melihat seluruh badannya berdarah. Bahkan dia memegang kayak obeng gitu ya. Di sana, dia sangat shock melihat Kang In-ju dan istrinya sudah tewas. Kira-kira siapa pembunuhnya? Mari kita simak cerita selanjutnya di next episode.